saya lihat ini dari berbagai macam daerah ya. Tadi ada dari Bali, wah ada Pak Made Oka di samping saya, terus kemudian ada, di bawah saya juga ada Pak Ketut ini, ya. Jadi saya rupanya dikelilingi Dari NTT Bali. Juga ada. Oh, dari NTT ya. Ya, ada dari Sulawesi ada juga. Ya. Hari ini ya tentunya saya nggak memperkenalkan diri lagi deh ya, udah pada kenal mungkin kalau di beberapa kali pertemuan ya saya hadir dan rasanya kita bisa langsung sharing. Ya, hari ini sebenarnya kalau kita ngomongin soal soal produk, ya pasti yang diulang itu aja gitu ya. Yang lebih tepatnya adalah bagaimana kita menggunakan virusian ini dalam konteks Omikron ini gitu loh ya. Jadi bagaimana kita hidup ya di pandemik di gelombang yang ketiga ini dengan varian Omikron ini, dan kita bisa nyaman ya. Ini bukan new normal tapi sekarang adalah now normal ya. Jadi bukan normal yang baru, tetapi memang sekarang ini ya normal udah gitu loh. Kita nggak usah lagi merasa aneh dan merasa seperti ada sesuatu yang salah, tidak gitu loh ya. Tetapi bagaimana kita mempersepsikan keadaan ini dengan kehidupan kita dan kita bisa terus survive. Nah, ini yang harus kita sikapi gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita melihat sejarah perjalanan dari virus ini luar biasa ya. Tahun ini ya merupakan tahun, kalau prediksi saya, perkiraan saya, ini tahun yang sangat menentukan. Tahun yang sangat menentukan apakah kita bisa segera mengakhiri pandemik ini ya. Mengakhiri pandemik itu dalam arti bukan virusnya hilang loh Bapak Ibu ya. Virusnya tetap ada ya, tetapi menjadi endemik ya. Jadi dari pandemik yang mengglobal ke seluruh negara kemudian menjadi endemik. Nah, ini penting gitu loh. Jadi ya kita anggap ini sebagai sesuatu penyakit yang sudah lumrah, sudah biasa gitu. Sama seperti kita terkena flu ya, kalau lagi pilek, terus kemudian kalau kondisi sedang tidak enak badan, kita merasa sedikit demam, seperti itu gitu ya. Dan ini sudah dimaklumatkan oleh beberapa negara di Eropa ya, dipelopori oleh Inggris, Denmark, Swedia ya. Mereka sudah dengan Omikron ini mereka sudah tidak lagi mewajibkan kepada warga negaranya untuk menggunakan prokes gitu ya. Jadi mereka sudah sangat meyakini bahwa varian ini adalah varian terakhir atau varian yang sudah melewati titik kritikal ya. Jadi mereka meyakini tentu saja dengan kajian-kajian yang mendalam, dengan analisa-analisa penelitian yang valid, yang penuh dengan data-data, mereka bisa memastikan itu dan bisa menjamin. Tapi tentunya ya negara-negara di Eropa ya yang sudah mulai membuka pintu ya dengan secara penuh untuk aktivitasnya, itu adalah negara-negara yang tentu saja ya negara-negara dengan kondisi yang berbeda seperti di Indonesia. Negara-negara tersebut adalah negara dengan jaminan kesehatan yang luar biasa bagusnya. Bapak Ibu, kalau di Eropa itu ya kalau buat jaminan kesehatan boleh dibilang setiap warga negara itu mendapatkan satu akses untuk perlindungan kesehatannya. Ya, yang kedua, mereka juga sudah memperoleh cakupan vaksin yang hampir merata ya, sudah di atas 50%. Ya, dan yang ketiga, tentu saja yang kita lihat adalah ya kualitas dari penduduknya. Jadi antara penduduk yang tua ya mereka mempunyai gaya hidup yang sehat ya, terus kemudian juga yang mudanya sebagai pelindung tentu saja mereka mempunyai kapasitas untuk menjalani dan hidup dampingan dengan Omikron. Nah, ini gitu loh ya yang menjadi pemicu gitu dan menjadi satu trigger ya. Dan tentu saja ini tidak serta-merta diikuti oleh semua negara karena masing-masing mempunyai persoalannya sendiri gitu ya. Nah, sama seperti di Indonesia juga kita termasuk negara yang sangat sukses untuk program vaksinasi ya. Kita berada di urutan kelima ya
ya, dengan cakupan vaksinasi yang vaksinasi yang kedua, dan kita sedang menuju kepada booster ya, yang baru saja dimulai pada bulan Januari kemarin di tanggal 12, kita sedang menuju kepada sekitar 70% untuk dosis yang kedua. Ya, mudah-mudahan ini bisa dikebut dan dicapai untuk menjadi perisai ya, penjaga ataupun untuk pelindung bagi masyarakat-masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses untuk vaksinnya, yaitu bisa lansia ataupun lansia dengan komorbid ataupun juga dengan anak-anak balita, terutama batita gitu ya, yang memang belum bisa mendapatkan vaksin ya karena perizinannya belum diberikan. Nah, itu adalah kelompok-kelompok rentan yang perlu dilindungi. Oke, saya sharingkan beberapa slide yang ringan saja, tetapi mempunyai prinsip-prinsip ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar ya. Bapak Ibu tentunya sudah banyak sekali berita-berita yang Bapak Ibu bisa baca ya, dan bisa dianalisa, belum lagi berbagai macam informasi-informasi, penggalan informasi yang beredar di WA sampai kita bingung gitu ya. Ini antara ringan tapi kok beritanya juga ada yang mengkhawatirkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba deh, kita mulai berpikir secara rasional ya, tentu saja dengan landasan-landasan ilmiah. Oke, sekarang kita mulai dengan judulnya ya. Judulnya itu adalah Virusian versus Omicron. Kalau dari judulnya ini saya tanya sama Bapak Ibu ya, Virusian lawan Omicron, menang siapa? Ayo. Ya, boleh dijawab di chat, Bapak Ibu. Ayo. Menang siapa? Ayo. Dan bagaimana kita bisa memenangkannya? Wah, pasti udah ketahuan jawabannya. Iya, menang kita dong, Pak. Tapi bagaimana cara memenangkannya? Ayo, ini dimulai dari judul. Saya sengaja menggunakan judul ini supaya men-trigger dulu gitu loh ya. Sebenarnya apa sih dan kenapa sih kita perlu menggunakan virusian gitu ya. Nah, ini dari judulnya, Virusian versus Omicron. Siapa yang menang dan bagaimana cara memenangkannya? Sudah ada dua, Pak Anton yang menjawab. Sudah ada yang jawab dua. Apa Ibu jawabannya, Sri Pak? Retno dari Jogja sama Pak Mang Yufut Manalu dari Padang ya. Itu virusian. Virusian. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memenangkan? Dapat sepeda nggak, Pak Anton? Iya. Yang jawab benar dapat sepeda nggak? Dapat sepeda, dapat nanti giveaway gitu Pak, ya. Nanti Pak Madeoka, kita terima kasih. Pak Yohanes Yudi juga virusian. Jadi kalau ditanya, tentu kita optimis. Yes, virusian, ya, gitu. Karena kita tahu bagaimana mengenali lawan kita si Omicron ini, dan kita sudah tahu bahwa Omicron ini adalah salah satu bagian virus ya dari keseluruhan jenis virus yang ada di dunia ini, dan kita tahu ya dengan virusian ini kita mampu dan punya potensi untuk mengalahkan. Persoalannya adalah kalau memang itu jawabannya seperti itu, kenapa kok kita belum bisa melewati badai ini dan masih banyak? Persoalannya adalah ya bapak-bapak lah yang terpilih, yang kenal duluan dengan virusian. Jadi tugas kita lah yang bisa meyakinkan seberapa banyak orang yang bisa kenalkan dengan produk ini dan edukasikan, baru orang tersebut mampu memenangkan terhadap Omicron. Simple, seperti itu. Jadi seberapa banyak orang yang kita mampu edukasikan dengan produk ini, virusian ini, kita berhasil memenangkan orang tersebut dengan Omicron. Seperti itu. Jadi bukan kita saja yang menang, ya, gitu loh. Ya, saya pribadi, ya, saya terakhir itu tes di kantor, ada 7 karyawan kita, ya, saya yang terkena juga positif, ya, dan berada satu lantai 3 dan lantai 4, saya berada di lantai 3. Ya, dan ya kita pun terkena pemeriksaan screening massal gitu ya. Dan saya tahu bagaimana caranya melewati screening. Saya cukup semprot, ya, mana semprotan saya? Saya cukup semprot, ya, sebelum swab antigen, ya, saya semprot hidung saya nasal, ya, terus kemudian di swab antigen, ya, nggak pakai lama, 15 menit kemudian hasilnya always negatif.
dimanapun dan kapanpun. Jadi jawabannya jelas gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi satu lantai yang terkena itu ada 3 orang. Sebenarnya kan saya bagian dari kelompok yang sama, dan penularan ini kan luar biasa, sangat mudah sekali gitu loh Bapak Ibu ya, gampang ya. Saya bukan orang yang kebal atau manusia sakti, cuma saya tahu bagaimana cara menjaga diri saya gitu loh ya. Prokes itu bagi saya nomor 2. Sebenarnya bagian yang pertama, nomor primary-nya, yang utamanya adalah saya tentu saja menjaga dengan imunitas saya gitu. Yang keduanya baru saya menggunakan tools gitu loh ya. Toolsnya ini virusian ya, HOCL-nya saya pergunakan ya. Saya tes aja. Semprot dulu, saya semprot semuanya, tes swab, ya, gitu. 15 menit kemudian, saya berempat, 3 positif, saya negatif, gitu. Pak, kok bisa Pak? Bapak tiap hari talk show, Bapak tiap hari ngomong di ruangan yang sama. Iya, saya tahu caranya. Kalian nggak percaya sih sama saya, gitu loh, ya kan? Gitu loh. Jadi itulah begitu loh ya, cara memenangkan ya setiap hari melawan Omikron ya seperti itu gitu loh. Wah, saya ke pasar kemana-mana gitu loh. Ini ranjang saya juga saya semprot ya kan. Setiap hari dan nyaman sekali ya. Nanti saya ceritakan bahwa sekarang lagi rame produk-produk sejenis ini yang disemprot ke hidung dan harganya gila-gilaan. Jadi hari ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa sekali untuk meledakkan virusian. Ini momen yang tepat, momen yang bagus sekali. Kenapa? Karena di luaran sana banyak sekali produk-produk nasal spray yang disemprot ke nose ya, nasal spray itu harganya Bapak Ibu tahu berapa? Ini virusian ukuran 60 ml mungkin dijual masih di bawah 100.000 ya Pak Nanta. Ya, di bawah 100.000 ya. Iya, kita kemasannya 30 ml ya, isu 16 botol. 600.000, jadi sekitar 600.000. Di bawah, kurang dari 5. Aduh, Bapak Ibu tahu nanti ada di slide berikutnya berapa yang di pasaran dijual ya harganya ya. Jadi harganya itu luar biasa mahal sekali ya. Nah, itulah slide yang pertama. Jadi virusian first Omicron adalah ya tergantung ya seberapa banyak kita bisa memenangkan orang lain. Kita tentu saja hidup berjamaah, kita hidup berkomunitas ya, dan ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, ada yang dibilang, lu jualan, kamu jualan ya, gitu. Kamu pengen untung. Nah, ini soal edukasinya. Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya apa yang saya gunakan ini? Bapak Ibu tahu nggak pernah mendengar ke informasi tentang HOCL? Seperti itu, gitu. Ya. Nah, emang tugas kita lah, gitu. Memang tidak mudah. Ya, setiap nabi kalau berjalan pada zamannya itu melewati kesulitannya luar biasa. Nggak ada nabi yang langsung datang diterima, itu nggak ada. Yang ada ditolak, dihujat, dan dianggap sesat gitu lah. Tetapi sejarah membuktikan gitu lah. Nah, disinilah kita juga ya dengan produk yang baik kita percaya bahwa kita mempunyai satu message atau satu pesan bahwa kita punya alat yang kuat gitu ya. Asalkan kita berperan ya, dan mereka juga mau tentunya menerima informasi yang kita sampaikan. Oke, slide yang kedua. Oke, nah ya, ini sebenarnya adalah slide lama ya. Jadi ini dikenal bahwa varian virus ini ya, ini adalah varian yang ditemukan ya oleh WHO, ditetapkan itu pada bulan November tanggal 26 ya, semenjak pertama kali kasusnya ditemukan di Afrika Selatan. Itu dari varian of sudah ditetapkan sebagai varian of concern ya, varian yang menjadi perhatian gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membedakan dari varian yang sebelumnya, gitu ya. Kenapa sih terjadinya varian-varian ini? Ya, dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa varian ini ternyata dari berbagai data dan termasuk di Kompas hari ini yang saya baca itu khusus banyak sekali liputannya tentang Omikron hari ini di Kompas ya, bahwa mutasi yang terjadi di virus Omikron ini itu totalnya ada 50 titik. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Di mananya, Pak? Coba Bapak Ibu perhatikan gambar tersebut ya. Ya, mutasi yang terjadi pada varian Omikron itu adalah, dan varian-varian yang sebelumnya ya, di varian-varian sebelumnya, itu mutasi yang terjadi pada kakinya. Kakinya itu adalah duri-durinya, ya. Karena si virus ini nggak sembarangan bisa nempel ke sel manapun di seluruh penjuru tubuh kita, enggak.
dia harus ketemu dengan sel-sel yang mempunyai reseptor namanya ACE2 ya, angiotensin converting enzyme 2, yang punya itu baru bisa nemplok dan bisa masuk gitu loh ya. Dan kita sudah melewati dari 4 varian yang sebelumnya, mulai dari beta, kemudian gamma, alpha, dan terakhir delta ya. Dan virus ini bagian dari survive-nya dia itu terus melakukan evolusi. Evolusi itu adalah dalam rangka dia pengen terus eksis ya. Semakin dia dihambat dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara vaksin, kemudian dengan cara menjalankan protokol kesehatan, kemudian dengan sistem imun tubuh yang kuat, semakin dia kuat. Nah, semakin dia mendorong untuk bisa bertahan, kemudian di dalam dirinya ketika terjadi infeksi, dia melakukan perubahan genetik pada inti proteinnya. Inti proteinnya itu yang berada di dalam virus ya. Jadi kalau kita bedah dari gambar tersebut, secara sederhana bisa kita uraikan menjadi 3 bagian. Bagian kaki, kemudian bagian selubung ya yang bulatan itu, dan bagian inti gitu loh ya. Nah, pada saat dia dihambat dan susah sekali untuk melakukan replikasi, disitulah terjadinya mutasi ya. Dan mutasi ini juga dipengaruhi oleh demografis, penduduk, ras, dan kemudian juga tentu saja adalah demografi kondisi satu wilayah, suhu panas, pegunungan ataupun pantai seperti itu gitu ya. Nah, itu. Jadi ada 50 titik yang terjadi mutasi. Nah, 50 titik ini yang lebih besar menyebabkan terjadinya mutasinya itu adalah pada kakinya. Makanya sangat unik, yang varian ini ternyata yang kita khawatirkan tidak terjadi, ternyata justru jauh lebih ringan. Karena varian yang sebelumnya itu mutasinya itu hanya sekitar 9 sampai 12 mutasi. Yang ini tuh sampai 50 mutasi, dan 36 itu terjadi diantaranya di kakinya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, di kakinya ini ya, setiap satu kaki virus itu mempunyai 3 elemen. Yang pertama, elemen yang terkenal itu adalah RBD ya, gitu loh. RBD itu adalah singkatan dari reseptor binding domain ya. Itu adalah satu cara untuk si virus itu semakin gampang. Makanya kenapa virus ini 5 kali lebih cepat menular? Kenapa? Karena terjadinya mutasi itu di situ kebanyakan. Jadi di kaki situ ya, di bagian unsur RBD-nya itu berkembang banyak sekali perubahan. Ya, jadi sangat berbeda sekali. Jadi yang memudahkan gampang menular, kenapa? Karena terjadi mutasi pada RBD, ya, reseptor binding domain. Kemudian ada kaki yang kedua yang punya yang namanya itu kekebalan virus. Nah, kekebalan virusnya itu juga terjadi mutasi. Makanya kenapa si virus ini, Omikron ini, dia mampu menembus untuk orang-orang yang sudah divaksin. Tuh, jadi orang yang udah kena vaksin juga tetap kena, Bapak Ibu. Karena dia sudah mengalami mutasi di kaki keduanya ini. Gitu, jadi dia mampu melawan untuk orang-orang yang sudah kena vaksin 1, vaksin 2, booster, ya, mau berbagai macam varian, mulai dari Sinovac, Moderna, Pfizer, ya, AZ, AstraZeneca, nah gitu loh. Jadi dia mampu, gitu. Nah, tapi persoalannya sekalipun dia mampu menembus, untungnya yang ketiga kakinya itu tidak terjadi. Ada jenis kaki ketiga yang disebut dengan NVZ, itu tidak mengalami perubahan banyak. Karena kalau kaki ketiga ini mengalami mutasi, maka virus tersebut akan menjadi lebih ganas daripada Delta. Untungnya alam itu adil. Ya, alam itu adil. Jadi begini, kalau virus itu energinya sudah dipakai untuk merubah buat cara itu lebih gampang nular, ya, terus kemudian mampu menembus lebih gampang ke tubuh inang, ya, berarti dia energinya udah habis dong. Udah nggak bisa lagi dipakai untuk membuat dirinya menjadi lebih berbahaya. Karena sebagian energinya itu udah terserap ke energi untuk memudahkan dia nempel sama memudahkan dia menembus blokade pertahanan di dalam sel ini. Itu rahasianya.
kenapa si virus Omikron ini relatif tidak lebih berbahaya gitu ya. Jadi tidak berbahaya dibandingkan dengan varian yang sebelumnya yang terakhir yaitu Delta. Delta cuma mengalami ya kurang lebih sekitar 12 mutasi. Makanya dia danger sekali dan banyak sekali memakan korban. Oke, nah dari sini Bapak Ibu bisa ngerti ya, bisa paham ya apa yang dimaksud dengan mutasi itu dan apa hubungannya dengan kok katanya yang varian Omikron ini memang lebih ringan. Yes, iya kita lihat ya dari 12 hari saja semenjak kasus ini meledak, kasusnya udah hampir seperti mencapai puncak waktu peristiwa pandemi Delta gelombang kedua kemarin. Itu jadi cepat sekali ya. Padahal di varian Delta untuk mencapai angka kasus harian tertinggi di atas 40.000 kasus itu butuh waktu 2 bulan. Sekarang dicapai dalam jangka waktu 12 hari. Cepat sekali. Ya, nah itulah untuk membuktikan. Sebenarnya juga Bapak Ibu bisa membuktikan. Dulu di varian Delta kok rasanya kita jauh lebih aman. Nggak ada gitu ya, sedikit sekali terdengar di tetangga kita yang terkena. Sekarang kok kayaknya gampang banget gitu loh. Sebelah udah kena, ini udah kena. Kok kayaknya kita tinggal nunggu giliran doang gitu ya. Gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Tapi sekali lagi ya, ini bukan soal giliran, ini bukan soal menang kalah, tetapi memang soal virus ini ya yang kita harus kendalikan gitu loh. Bagaimana ya kita tidak bisa menghindari paparan, tapi kita bisa menghindari ya bagaimana waktu kita terpapar tapi tidak menjadi berbahaya. Ya, tidak eksis ya dan mampu menjadi tanda petik teman. Ya, maka ada mantan Menkes ya Siti Sapodela Supari itu mengatakan bahwa sebenarnya Omikron ini adalah vaksin alami ya yang langsung alam kirim ya. Nah, tetapi itulah tidak artinya kita menggampangkan juga ya. Kenapa? Karena kita masih banyak sekali penduduk-penduduk ya masyarakat yang masih dengan 3 kondisi, yaitu lansia yang belum divaksin dan yang masih menderita komorbid. Ya, jadi itu gitu loh. Ini yang masih kita menjadi taruhan. Makanya kenapa di Omikron ini pemerintah masih tetap menjalankan prokes model yang sama seperti yang kemarin, tetapi jauh lebih longgar sebenarnya. Ya, sekarang itu yang dirawat di rumah sakit bukan lagi orang yang isoman. Isoman malah tidak dibiayai lagi sama pemerintah, tetapi yang sudah memerlukan perawatan, ya sedang dan berat baru, gitu loh. Ya, kalau yang baru terkena infeksi doang, udah isoman sendiri aja di rumah. Ya, sekarang itu seperti itu protokolnya, gitu. Oke, ya kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, tadi yang saya gambarkan ya, mulai dari beta, gamma, ya varian-varian ini adalah 5 varian yang sangat terkenal ya dan juga sangat kita kenal di Indonesia ya, mulai dari beta, gamma, alpha, delta dan omikron ya. Jadi dari beta itu ya ke gamma ke alpha, delta itu mutasinya ya terjadi titik perubahan mutasi cuma sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit, jadi mewarisi karakter itu yang masih sama gitu loh ya, dengan resiko mortalitasnya itu masih tinggi gitu loh, fatalitas rate-nya ya. Nah, sedangkan di Omikron ini sudah boleh dibilang transformasinya itu udah revolusi, udah berubah gitu loh. Jadi dari asalnya, nah itu yang lebih membuatnya berbeda ya dari tingkat keparahannya. Jadi jauh relatif lebih terkendali dalam arti tidak menimbulkan dampak yang signifikan yang langsung bisa membuat kondisi seseorang menjadi drop. Misalkan hari ini Bapak Ibu, lebih banyak orang muda yang terkena dengan Omikron, relatif orang muda itu menjadi OTG biasanya, ya, orang yang tanpa gejala ataupun hanya mengalami batuk ringan, pilek, ya, lebih menyerang di area tenggorokan, ya, itu kurang lebih hanya sekitar 2-5 hari. Setelah itu biasanya relatif sudah aman. Nah, itu yang menjadi gambaran umum sekarang ya, orang-orang yang sedang mengalami positif dari Omikron. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya ya ini adalah gambar klasik kalau kita ingin memahami ya antara host itu adalah diri kita ya. Bagaimana kemudian si agen ya ini adalah
virusnya, ya virusnya, terus kemudian di lingkungan di mana dia tinggal. Jadi sebenarnya 3 sudut ini adalah 3 sudut yang digunakan sebagai model dari para epidemiolog ya untuk menggambarkan interaksi antara dan juga korelasi hubungan antara manusia, virus, dan juga lingkungan selalu terhubung. Dari sini kita bisa memahami dengan lebih jelas. Jadi begini, bagaimana kalau misalkan manusia itu supaya tidak kena virus? Kalau tidak kena virus, artinya harusnya si virus itu yang harus dikendalikan. Dikendalikan dengan cara, ya kita harus menjalankan protokol kesehatan, mulai dari hostnya ini. Jadi interaksi kalau host dengan si virus, ya virus ini menjadi tidak eksis, menjadi tidak bekerja kalau ya dia misalkan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu ada syaratnya. Tadi saya bilang, syaratnya yang pertama adalah dia harus ketemu reseptor yang cocok. Ya, nah reseptornya Omikron yang sekarang ini udah berubah, itu bukan lagi di paru-paru. Ya, tapi lebih banyak itu di wilayahnya itu ya tenggorokan. Ya, makanya banyak sekali terjadi kasusnya itu adalah nyeri ya, terus kemudian kepala pusing, demam ya beberapa hari, tapi jarang sekali terjadi kasus seperti yang Delta sampai memerlukan perawatan karena terjadinya infeksi di paru-paru yang berat dan seperti itu gitu. Jadi ini lebih banyak di tenggorokan. Nah, jadi tadi saya bilang kalau si virus ini mau ya menjadi tidak bekerja secara teknis ya dia harus kita kendalikannya dengan cara ya pertama ya kita menggunakan alat yang tepat untuk mengendalikan ya. Kenapa? Karena syaratnya dia masuk ke dalam tubuh kita untuk melakukan yang namanya paparan ya. Jadi sebelum terinfeksi itu kita terpapar dulu ya, yang tahap keduanya baru terinfeksi, baru kemudian menimbulkan reaksi antibodi di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya proses alaminya seperti itu. Ya, pada saat kita terpapar, ya, apakah otomatis langsung terinfeksi? Belum tentu jawabannya. Tergantung. Tadi dia ketemu dengan reseptornya yang cocok untuk kendaraan pintu masuk ke dalam sel tubuh kita. Ya, yang kedua, dia juga harus memenuhi kuota. Kuotanya itu jumlahnya dia harus cukup. Ya, jumlahnya dia karena tubuhnya sangat kecil sekali, ukurannya nanometer, itu adalah 1/1000 mili, ya, maka ukurannya itu jumlahnya itu harus banyak untuk supaya dia bisa mampu eksis. Nah sekarang bagaimana dia bisa mampu eksis kalau belum apa-apa udah kita semprot sama virus ya, gitu loh. Jadi dia nggak akan mencapai jumlah kuota untuk bisa mampu melakukan infeksius di dalam sel inang tubuh kita, gitu loh. Kenapa? Karena di pintu masuknya udah dicegat, gitu loh. Ya, pintu masuknya udah dipatahkan. Ya, jadi paparan itu biarin, nggak apa-apa kita terpapar dengan apapun itu setiap hari kok. Kita hidup dalam lautan mikroba sebenarnya. Ya, bakteri, virus sekarang aja hari ini di tangan kita nih. Kalau diperiksa secara mikroskop molekuler, jumlahnya Bapak Ibu banyak sekali, kelihatannya bersih habis cuci tangan. Tapi percayalah, dalam sekian menit, ya di telapak tangan kita ini sudah banyak sekali pertumbuhan koloni-koloni mikroba. Ya, cuma golongannya ada yang baik, ada yang jahat, gitu ya. Nah, ini yang kita harus jaga, seperti itu, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Mau terjadi yang namanya paparan, ya. Kalau syarat koloninya tidak tercapai, jumlah partikel virus, ya, untuk bisa melakukan infeksi ke dalam tubuh kita tidak tercapai, maka tidak terjadi yang namanya infeksi. Ya, belum lagi kalau jumlahnya cuma sedikit, dia keburu masuk. Tapi jumlahnya sedikit doang, ya, habis dia dimakan sama makrofag. Siapa makrofag? Makrofag itu adalah sel imun tubuh kita yang hari ini sedang patroli, yang lagi keliling nih, ya. Jadi tubuh kita itu kan punya 2 antibodi bawaan, ya, yang sekarang nih sedang bekerja nih, ada satpamnya nih ya, yang terus keliling itu makrofag. Ya, Bapak Ibu kalau tahu film Pac-Man yang suka makan benda-benda kecil, itulah makrofag. Gitu.
ya. Nah, yang kedua, sel imun yang kedua adalah sel imun adaptif. Ya, dia punya Kopassus di dalam tubuh kita, ya, ada di kelenjar timus. Begitu dia dalam 1 kali 24 jam virus itu tetap ada. Dalam 1 kali 24 jam juga, ya, langsung sel adaptifnya itu bekerja. Ya, sel adaptifnya itu bekerja, sel imunnya itu bekerja, langsung diperintahkan Kopassus. Dari mana itu? Sel B-nya. Sel B-nya diaktifkan, ya. Yang pertama kan sel T-nya itu yang bekerja. Ini sel B, lalu diperintahkan. Jadi caranya vaksin itu, ya, merekam, kan tujuannya vaksin adalah untuk direkam oleh sel memori kita. Caranya itu unik. Bapak Ibu membayangkan tubuh kita itu luar biasa loh. Kita bersyukur sekali bahwa Tuhan itu menciptakan itu begitu sempurna. Pada saat kita menerima vaksin, ya, sebenarnya itu tujuannya adalah merekam. Oh, nanti kalau ada musuh tuh kayak begini. Bulat-bulatnya begini, ya, ujung-ujung kakinya tuh kayak seperti ini. Semuanya dikenalin, dan semuanya dikenalin itu dengan pasukan yang berbeda-beda. Ada pasukan yang mengenali kakinya, ada pasukan yang mengenali tempatnya, ada pasukan yang mengenali isinya. Itu masing-masing sel memorinya beda-beda. Jadi begitu kedatangan dengan sel virus yang asli, ya, langsung nggak pakai lama, 1 kali 24 jam. Karena sebelum itu vaksin, langsung dia bekerja membentuk antibodi. Jadi disitulah letak pertahanan tubuh kita tuh yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ya. Nah, itu gitu. Jadi hubungan antara manusia dengan virus, agen, ya, dengan lingkungan, ya, dan lingkungan ini adalah contohnya apa? Ya. Wah, dulu kan banyak para ahli yang bilang, di Indonesia adalah tempat yang tidak nyaman bagi berkembangnya virus. Benar nggak? Benar atau salah? Benar sih, ya, benar. Kalau memang terjadinya pada saat musim kemarau, ya, kenapa? Karena kita berada di zona khatulistiwa. Kulminasi intensitas sinar matahari kita itu karena berada di garis khatulistiwa itu paling tinggi. Paling tinggi itu artinya begini. Sinar matahari itu diukur dengan UV index, ultraviolet index. Jadi ultraviolet index itu adalah tingkat intensitas penyerapan sinar matahari di garis khatulistiwa itu paling tinggi dibandingkan dengan di Eropa. Sama-sama dapat sinar matahari, tapi kan sinar mataharinya itu berada di condong, agak miring. Kalau kita persis di atas kepala. Jadi panas banget. Gitu. Dan virus itu nggak nyaman kalau berada di suhu yang panas. Itu kalau di musim panasnya. Gitu. Dan itu juga kenapa kalau kita divaksin kita terjadi demam. Nggak usah panik. Jangan kita minum Panadol atau paracetamol. Biarin. Itu mekanisme alami untuk membuat dan membangkitkan. Ngasih tahu bahwa di dalam tubuh sedang terjadi peradangan. Begitu alarmnya bunyi, tubuh membangkitkan suhu badan, ya, langsung tuh, ya, si pasukan imunnya datang. Ada apa nih? Ada apa ini? Dia datang semua. Nah, itu tujuannya untuk mengenali ada makhluk asing yang masuk. Jadi reaksi demam itu reaksi yang sangat normal, gitu loh ya. Jadi jangan buru-buru di refresh dengan berbagai macam analgesik, pereda nyeri, kemudian penurun panas. Jangan buru-buru, gitu loh ya. Kemarin saya habis terima AstraZeneca, gitu. Saya mengalami demam juga, tapi saya biarin, gitu loh ya. Itu vaksin keempat saya itu. Ya, saya udah booster 2 kali jadinya, seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi kalau kondisi lingkungan, contohnya adalah lingkungan, ya. Dan itulah lingkungan itu di Indonesia juga punya kelebihannya adalah kita biasa hidup jorok, ya. Jorok itu bukan berarti kita lingkungan kita itu sebenarnya tidak higien buat masyarakat kebanyakan, apalagi di rural, di pedesaan. Ya, tetapi itulah kelebihan orang desa, anak-anak kampung di desa jauh lebih adaptif. Kenapa? Karena sudah merekam banyak sekali, ya, patogen ketimbang orang-orang kota yang dijaga sama baby sister. Seperti itu. Ya, jadi dalam pertumbuhannya lihat anak-anak yang di kampung jauh lebih lincah kalau mau main dibandingkan dengan anak-anak kota yang rada malas, rada lambat, tubuhnya gemuk, ambun, ya, buncit, seperti itu, gitu ya. Nah, disitulah interaksi antara manusia, agen sebagai virus, dan juga lingkungan selalu berinteraksi, ya, dan itu bisa terjadi variabel yang kompleks, gitu. Kenapa kita lemah? Kenapa akhirnya bisa sakit? Ya mungkin kita berada di lingkungan yang tidak tepat, ya, dan kita ketemu juga dengan jumlah partikel virus yang banyak.
Ya, makanya ada istilah 5M untuk menghindari juga kerumunan. Gitu loh. Jadi kondisi-kondisi ini yang menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah. Jadi mulailah dari diri kita dulu, ya. Diri kita adalah sekaligus menjadi agen ya perubahan buat kita berada di lingkungan ya dimanapun, berada di lingkungan keramaian, berada di pasar atau berada di area lingkungan kerja, kita tetap nyaman. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana menjaga diri kita dan juga kita bisa memprotek, menjaga orang lain dengan menjaga diri kita terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, ini adalah segitiga epidemiologi. Ya, ini standar. Kalau epidemiolog bicara mengenai COVID itu selalu menggunakan tabel ataupun alat ini. Oke, silakan lanjut. Nah, ya, jadi kalau orang yang sudah terinfeksi Omikron, ya, ini adalah modul. Ya, berapa hari kita akan menjalani dengan step-stepnya, ya. Jadi mulai dari hari pertama itu kita terpapar, biasanya dalam 3 hari pertama kita relatif tidak merasakan apa-apa. Ya, jadi sebenarnya kalau hari ini tidak ada apa-apa, sebenarnya kalau kita melakukan serentak pemeriksaan, mungkin aja kita sudah terpapar, tapi si virusnya belum melakukan infeksi. Ya, jadi belum terinfeksi, jadi belum bisa masuk. Dia sedang masuk aja, masuk nempel gitu ya. Dan kalau waktunya dia nempel, ya kan kita gampang sekali. Ya kita semprot-semprot, ya ke mulut, ya kan tempelannya pasti copot, hilang. Ya apalagi nanti ada teorinya dari si Profesor Indro Cahyono, ya dengan garam krosoknya. Itu sudah sangat valid dan terbukti sekali. Nah, setelah hari ketiga mulai muncul simptom. Simptom itu 2 hal. Simptom bisa karena reaksi dari tubuh yang lemah, tapi simptom itu merupakan juga simbol dari perlawanan dari antibodi tubuh kita. Ya, jadi ketika simptom itu timbul misalkan demam, itu bukan berarti tubuh kita lemah. Itu adalah simbol dari bahwa tubuh kita sudah mulai mengenali ada musuh yang masuk dan sudah mulai mengirimkan alert. Ya, ada badai sitokin yang dikirim. Hati-hati nih, ada musuh. Saling mengirimkan sinyalnya kemana? Organ tubuh yang lain diingetin. Jadi semua posko itu dalam kondisi siaga 1. Mereka alert semuanya. Gitu loh. Nah, itu adalah di hari keempat, kelima, dan keenam. Nah, dari hari keempat semenjak timbulnya gejala, disitulah mulai terbentuknya respon kekebalan. Ya, respon kekebalan di situ sudah mulai terbentuk dan biasanya kalau bawaan kekebalannya kita cukup baik, kita punya nutrisi cukup, ya, vitamin kita cukup dan makanan kita juga baik, maka ya mulai dari setelah sekitar semingguan, ya, sampai menuju kepada hari ke-9 atau mulai dari hari ke-7 itu relatif tanpa gejala. Sebenarnya kalaupun kita diukur PCR, walaupun angka CT scan-nya kita masih positif ya, tapi nilai CT-nya itu sudah di atas 30, kita relatif sebenarnya sudah fasenya itu recovery. Ya, jadi si Omikronnya itu ya itu sudah tidak lagi eksis. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga begini, Bapak Ibu. Kok kalau ada virus Omikron, lalu yang deltanya itu kemana? Lalu yang kemarin-kemarin yang ada varian Gamma kemana? Kok tiba-tiba hilang sih? Nah, inilah adilnya alam. Jadi alam itu, ya itu punya keadilan. Gitu, nggak mungkin kalau di sewaktu-waktu yang sama, ya ada virus Omikron masuk, Delta juga masuk. Nggak, hukumnya nggak begitu. Ya, hukum kekebalan itu hanya bisa menerima satu jenis virus yang sama. Jadi kalau udah Omikron masuk, dia ketutup dengan varian Delta, Gamma, Beta, Alpha, dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika dia sudah masuk satu, itu ya yang akan dilawan, itu yang akan dihajar gitu oleh sistem tubuh kita. Ya, jadi ini seperti
sesuatu yang sedang trending. Karena Omicron ini yang paling gampang viral, yang paling gampang meledak, yang paling gampang dibikin, ya, maka yang varian yang lainnya itu tersisihkan, menjadi tidak eksis, dan di mana-mana diproduksinya itu adalah Omicron. Wah, viral banget, semuanya memproduksi Omicron. Jadi yang lain sebenarnya tersisihkan. Tersisihkan itu lama-kelamaan mereka menjadi tidak eksis dan tidak ada lagi. Itulah yang menjadi dasar dan menjadi harapan besar bagi umat manusia bahwa varian ini menjadi varian yang terakhir, ya. Wah, tetapi kemarin juga heboh. Ini ada muncul lagi varian tipe turunan dari anaknya Omicron, namanya varian Omicron siluman. Wah, aneh-aneh aja gitu loh. Varian si gondrong, ya. Nanti ada lagi Megatron, ya. Nanti terakhir sinetron, gitu. Wah. Kita nggak ada habis-habisnya ya bicara ini, tetapi kita bicara prinsipnya, cara kerjanya, ya. Jadi ketika sesuatu virus, ya, dengan karakter yang sama, walaupun ada varian itu tetap nggak akan berubah jauh dari varian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau udah Omicronnya satu, walaupun ada varian sub Omicron, tipikalnya sama, kurang lebihnya sama. Dia nggak mungkin lebih jahat. Kenapa? Karena karakternya masih sama, ya kan? Dia berbeda hanya sedikit, terjadi sub perubahan di varian yang lain, gitu. Jadi intinya masih sama. Nah itu, gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini sebenarnya kalau paling idealnya sih tanda petik semuanya kena, tapi pada saat kita kena dia tidak eksis di tubuh kita. Itu paling ideal. Ya, kenapa? Karena ya dari laporan kalau kita sudah terkena dengan Omicron ini sebenarnya kita paling aman. Kita akan relatif lebih kebal terhadap varian virus manapun, ya. Itu dari reportnya para ahli, gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya berbicara mengenai prokesnya, ya. Jadi prokes itu adalah tindakan keluar yang kita lakukan, ya, untuk mencegah hal-hal yang buruk yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Tubuh kita sudah melakukan tindakan primary yang pertama, ya, tanpa disuruh pun, ya, oleh diri kita ada sesuatu yang otomatis yang bekerja secara terus-menerus menjaga kita 24 jam, ya. Nah itu, ya, jadi kita hanya perlu merawat yang maintenance dengan kondisi imun tubuh kita. Makanya kita memerlukan nutrisi, maka kita melakukan olah tubuh, ya, dan kita juga menggunakan mindset, ya, supaya, ya, kita tidak stres, ya. Kalau kita stres itu akan menurunkan kita punya imunitas. Pada saat kita bahagia, sebaliknya kita akan mengeluarkan yang namanya endorfin, ya, hormon sukacita yang kekuatannya itu bisa mengalahkan stres, gitu loh, ya, bisa melawan sebagai penawar rasa sakit. Itu kekuatan dari endorfin. Belum lagi kalau kita keluar lagi yang namanya serotonin, dopamin, ya, hormon-hormon yang bisa kita bangkitkan, gitu loh, ya. Nah itu, gitu. Jadi itu adalah cara dari kita. Nah, sedangkan prokes kita bicara mengenai sanitizer. Kalau sanitizer, ya, saya membaginya ada 3 fase. Fase yang pertama adalah dari sumber. Sanitizer yang paling alami itu sebenarnya sinar matahari, ya, gitu loh. Sinar matahari itu merupakan berkah, Bapak Ibu. Beruntung kita punya sinar matahari berada dengan jarak yang ideal, nggak kurang, artinya nggak kejauhan, juga nggak kedekatan. Kalau kedekatan kita gosong, gitu, ya. Jadi sinar matahari ini pas, gitu, jaraknya 150 juta kilometer itu pas, ya, dengan panasnya yang cocok banget, ya, seperti itu. Itu adalah sumber sanitizer yang pertama. Makanya kita perlu berjemur, ya. Wah, itu untuk membentuk provitamin D, ya. D3, ya, banyak sekali dari anjuran-anjuran dokter. Ya, terus kemudian apa lagi? Sumber garam. Nah, garam ini adalah salah satu sumber, ya, menjadi bahan bakunya dari HOCl kita. Jadi secara alami itu Tuhan itu sudah sediakan, gitu loh, dari alam. Yang terakhir itu tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan tertentu dari getahnya, ya, dari unsur bahan bakunya itu juga bersifat sanitizer. Tapi ini bicara mengenai bahan yang agak susah, ya, dan biasanya nggak stabil dan perlu ditambahkan. Makanya walaupun ada sanitizer yang berbahannya herbal, tapi tetap nggak bisa herbal itu tahan lama.
selalu menjadi pengikatnya adalah chemical, alkohol, terus kemudian ditambahkan lagi dengan pengawet ya, yang menjadikan tidak lagi alami, tidak bisa lagi digunakan secara bebas. Itu yang membatasinya gitu ya. Gitu. Jadi dari sumbernya garam dan sinar matahari itu yang paling ideal. Nah, dari sinar matahari itu kemudian dikembangkan menjadi alat. Ada namanya itu UV, ya, yang sinar biru. Kalau di industri makanan itu dikembangkan menjadi satu alat gitu ya. Jadi untuk bagaimana supaya makanan tetap steril itu dengan dilewati dengan sinar UV. Itu untuk mematikan bakterinya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian dari sumber tersebut kemudian digunakan ya. Digunakan dengan hand sanitizer sebagai antiseptik, disinfektan ya. Apa bedanya antiseptik dan disinfektan? Kalau antiseptik itu bicara permukaan pada organ kulit ya, organ-organ yang terluar di bagian tubuh kita. Ya, kalau disinfektan itu adalah semprotan sanitizer pada permukaan logam ya, benda-benda mati. Nah, itu perbedaannya. Dari situ sebenarnya dikenal juga dengan komposisi yang lebih berbeda. Antiseptik biasanya harus lebih ringan. Kenapa? Karena dia harus menjaga spek supaya jangan sampai terjadi luka pada saat bersentuhan dengan kulit. Ya, dan humidifier adalah metode ya asap. Gitu. Nah, ini adalah bicara juga mengenai izin yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dan Kemenkes sudah yang terbaru itu sudah mengeluarkan izin yang kelima, yaitu antibakterial. Dan kita adalah salah satunya yang pertama di Indonesia memperoleh izin Kemenkes adalah antibakterial. Antibakterial sekaligus antivirus. Wah, cocok sekali dengan virusnya. Gitu, ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah bicara factory, ya. Factory itu ya ada pabrikan yang mengembangkan dari organic natural, ya, seperti kita itu mengembangkan organik yang natural, ya, dari bahan baku yang sangat alami. Sumbernya garam ditambahkan dengan penstabil, ya, dengan terus kemudian juga dibuat dengan metode mesin yang canggih seperti itu ya. Nah itu. Sedangkan yang lain yang nggak mau repot bisa menggunakan chemical. Chemical itu banyak sekali turunannya, ya. Alkohol, benzalkonium, terus kemudian ditambahkan lagi dengan hidrogen peroksida, gliserol sebagai pelembut, dan lain-lain. Belum lagi ditambahkan pewarna, kemudian ada flavornya. Wah, kita nggak perlu flavor, kita perlunya fungsi, manfaat, dan khasiatnya yang bisa langsung terasa. Ya, itu yang lebih kita pentingkan. Kita nggak perlu warna-warna yang aneh-aneh. Ya, kita perlunya tuh bagaimana kita menggunakan setiap hari tidak membuat kita menjadi lebih karsinogenik karena pemicu terjadinya dari bahan-bahan tersebut, ya, tetapi membuat kita juga lebih fresh, ya, gitu. Saya kok kalau menggunakan ini, aku perasaan muka saya makin kinclong gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ya, sekarang COVID sanitizer. Nah, jadi ini saya bicara nih di minggu-minggu ini nih, ya, di bulan-bulan ini kok timbul produk-produk ini sengaja saya buat, ya. Saya bukan mempromosikan, tapi saya ingin membandingkan betapa mahal yang satu. Ini mereknya sudah sangat terkenal, Bapak Ibu tahu ya, golongannya. Ini golongan iodin, ya, obat merah, betadine. Ya, yang satunya ini Dermaster, ya, ini salah satu merek kosmetik premium, ya. Ini ada, ya, produk-produk dengan tujuan khusus digunakan pada area-area tertentu yang menjadi pintu masuk virus COVID, yaitu tenggorokan, hidung, mulut. Ini kan menjadi jendelanya, ya, awalnya gitu loh, kontakting kita dengan virus di area ini, ya, tenggorokan, hidung, mulut, tenggorokan, hidung, mulut, gitu lah. Jadi itu areanya di situ. Nah, ini ada satu produk namanya Enovit Nasal Spray, ya. Saya nggak mau sebenarnya nggak mau membesarkan ini, nggak, cuma hanya membandingkan. Luar biasa mahalnya. Dengan zat aktif yang namanya nitrit oksid saja, dia menjual ini 25 mili isinya. Harganya Bapak Ibu berapa? Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek. Harganya 500.000. Hanya sebotol kecil ini 25 mili. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa, mahal sekali. Jadi untuk mendapatkan efek khasiat untuk, ya, mencopot virus itu saja dengan harga semahal itu, padahal ada satu cara yang sangat simpel, gitu ya. Nah, itu gitu lah. Jadi itulah saya lihat di luaran sana, ya, banyak sekali
ya. Wah, itu ditulis tuh harganya itu ya 549.000 satu botol kecil. Amit-amit. Padahal kita punya virus yang harganya sangat terjangkau, tadi saya tanya ke Pak itu. Gitu loh. Nah itu. Oke, lanjut. Slide berikut. Nah, ya. Saya kemukakan ada satu pendapat yang saya setuju sekali ya, dan senang sekali menonton si video ini. Bapak Ibu tentu tahu karena tokoh ini sangat terkenal ya, teori membunuh virus dari ahli virologi UGM Indro Cahyono. Ini ahli virologi yang sangat terkenal dari Jogja ya, yang terkenal dengan istilah prokes rakyat. Di YouTube banyak sekali ya. Dia caranya simpel, sederhana sekali gitu, menggunakan garam krosok, garam non-iodium 1 liter 1 liter garam gitu loh. Metodenya semprot di hidung dan kumur-kumur ya, di hidung dan kumur-kumur ya. Bekerja dengan cara melepaskan virus COVID yang menempel pada hidung, tenggorokan dan mulut. Ya, dari eksperiennya dia selama ini, dia juga membuktikan. Dia keliling kemana-mana pelayanan ya, dengan memberikan pelayan seperti itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu teori ya, beliau itu adalah seorang ilmuwan ya, dari Australia yang sudah bekerja sudah sekian tahun ya, ahli virologi yang sudah sangat terkenal ya, dan sekarang mendedikasikan dari hasil penelitiannya itu selama berbulan-bulan hanya untuk menemukan satu zat apa yang mampu melepaskan virus ketika dia nempel ya, gitu loh, nempel gitu loh. Jadi saya lihat di situ ya, luar biasa gitu loh. Jadi apa yang dikatakan itu betul gitu loh ya. Nah itu jadi cuman kan kalau garam itu kan ya kan sebagai teknologi yang sederhana, karena itu juga adalah awal mula pada saat digunakannya, pada saat orang belum menggunakan dengan sanitizer lainnya itu digunakan itu ya. Ini bicara mengenai satu teknologi. Bapak Ibu, ada satu cerita begini. Dulu NASA pernah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi sekali untuk supaya bagaimana astronot di luar angkasa itu kalau nulis pakai pulpen, pulpennya itu bisa nggak terkena pengaruh gravitasi dan bisa tetap nulis. Mereka pusing, mereka mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar, banyak sekali untuk membuat penemuan itu. Lalu, apa yang terjadi? Waktu itu, ya lagi bersaing antara NASA dengan Uni Soviet. Uni Soviet itu juga sama, punya kendala yang sama. Gimana caranya bekerja di antariksa supaya mereka tuh bisa mencatat tapi tidak bermasalah dengan pulpennya yang terkena pengaruh gravitasi. NASA mengeluarkan biaya jutaan dolar dengan biaya macam-macam untuk mengembangkan riset pulpen yang anti gravitasi. Sedangkan Rusia nggak perlu pakai jutaan dolar, cukup dia menggunakan apa namanya, pensil. Jadi cukup pakai pensil. Si NASA udah pusing setengah mati, biayanya udah dolaran, jutaan dolar, sedangkan Rusia cukup menggunakan pensil saja, gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya teknologi itu ada di sekitar. Ya, makanya hari ini kita beruntung, kita punya teknologi yang sudah dikembangkan lewat mesin. Ya, tujuannya adalah untuk membuat kestabilan dan membuat standar. Apa bedanya garamnya Pak Indro Cahyono dengan garamnya HOCl-nya si Virusian? Bedanya adalah tentu di standarisasi, ya, fabrikasi, gitu. Ya, standarisasi fabrikasi artinya begini. Kalau garamnya Pak Indro Cahyono kan sebenarnya garam rakyat yang instan, yang langsung digunakan pada saat itu. Ya, jadi nggak bisa kalau diawetkan terus-menerus, lama-kelamaan dia akan muap dan akan hilang. Gitu loh ya. Jadi unsur sanitasi akan mungkin karena alami, dia harus dibuat pada saat digunakan, ya langsung dibikin dan digunakan saat itu. Ya. Tapi standarnya nggak ada. Kalau di kita kan menggunakan mesin dan kita menggunakan standar. Hari ini di Virusian sudah mempunyai kadar ppm itu di atas 200 ppm. Ya, untuk menjaga kestabilan. Itu adalah standar. Sedangkan syarat di pengujian kita untuk membunuh virus itu cukup, ataupun bakteri cukup 30 ppm. Ya, 60 ppm itu sudah mampu membunuh bakteri itu dalam jangka waktu 30 second. Bahkan dari jurnalnya itu ya, riset untuk HIV ataupun untuk virus-virus yang lain itu jauh lebih singkat lagi. Ya, di bawah 30 second. Gitu ya. Itu jurnal di negara lain ya, gitu ya, yang saya baca, yang saya lihat di YouTube. Seperti itu. Oke, terus lanjut. Nah, jadi saya rasa ya, seperti yang kita sudah rasakan ya, Virusian is the best solution for COVID. Ya. The best karena kita sudah kenal
Ya, kita tinggal seberapa banyak kapasitas kita mampu meyakinkan orang lain. Sebagai all-in-one sanitizer, non-chemical, non-alcohol, safety for baby, organic food grade, halal, FDA approval. Nah, jadi itulah. Jadi kembali lagi kepada kita, ya Bapak Ibu, hari ini kita sudah meyakinin dan sudah melihat dengan cara yang berpikir yang sederhana, kita bisa memahami ya dengan kondisi-kondisi terkini dengan berbagai macam varian virus, kita nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana caranya. Ya, kita tidak mungkin melawan virus ini dengan kekerasan, tapi kita melawannya dengan cara ya memperkuat diri sendiri. Ya, memperkuat apa yang kita konsumsi dan juga melakukan dengan apa yang kita bisa lakukan dengan virusnya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik Pak Anton, terima kasih atas sharing yang luar biasa ini. Ya, beruntung sekali tanggal 14 Februari saya bisa meyakinkan Pak Anton. Pak Anton bisa ya. Ya, itu sudah dari kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu ya, karena beliau anak saya ulang tahun hari ini nih, ditunda makan malamnya. Selamat untuk Ananda, semoga Ananda dari Pak Anton itu selalu sehat, ya, sukses masa depannya. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu sesuai dengan jadwal kita langsung saja untuk sediakan tanya jawab ya, kurang 15 menit ke depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung acungkan tangan ya untuk pertanyaan ini. Silakan bisa bertanya langsung kepada Pak Anton. Kita batasi ya 3 penanya dulu. Silakan Pak Made Danu di unmute dulu. Terima kasih Pak Renanta. Selamat malam Pak Renanta, Pak Anton. Ya, selamat malam Bapak. Sangat luar biasa dan saya berterima kasih pada malam hari ini Bapak bisa menjelaskan secara rinci ya bagaimana virus Omikron dan varian-variannya. Namun yang paling penting bagaimana kita bisa memproteksi diri kan dia. Ya. Jadi apa yang saya lakukan memang cepat sekali habis ini. Jadi 1 botol ini itu udah sampai 2 hari habis itu. Kadang-kadang 1 hari habis itu karena kemana-mana terus dipakai aja. Nah, pertanyaan saya sekarang kan banyak yang tenggorokannya sakit itu. Nah, terus kalau saya langsung di air hangat buku itu saya masukkan ini 6 sampai 7 kali semprotan. Kemudian saya minum ini, apakah itu secara teori atau secara gini masih bisa dibenarkan gitu. Karena yang sebenarnya kan semprot di mata, di hidung, mulut. Tapi kalau di kerongkongan kan susah juga. Saya semprot juga, tambah itu saya juga di air juga disemprotkan baru saya minum. Nah, sehingga saya tidak mengalami yang itu Pak gitu. Nah, terus yang lain-lain kok saya sudah semprotkan kok masih gitu. Apakah itu kalau disemprotkan dengan yang diminum itu jauh lebih efektif dengan meminum gitu. Terima kasih Pak Anton. Iya. Silakan Pak Anton dijawab dulu pada Anu nih soal minum nih. Padahal nggak ada anjuran di labelnya untuk diminum. Inilah ya pertama saya jelaskan begini, inilah hebatnya virusia. Ya, sengaja tertelan pun nggak apa-apa. Tapi bukan sebagai minuman ya, gitu. Jadi sengaja tertelan ini artinya Bapak merencanakan untuk melakukan terapi. Seminggu sekali saya coba minum, nggak apa-apa. Kenapa? Karena garam ya sebagai bahan baku HOCl yang dielektrolisis itu kan garam yang sudah terurai. Pertama, dia tidak mengandung iodium, ya mineral lainnya, pengikat ya. Gitu loh. Jadi dia merupakan garam murni. Kalau garam murni, kita bicara mengenai garam murni, tubuh kita punya kebutuhan terhadap garam. Ya, memang sih kita udah dapat dari makanan, tapi alangkah baiknya juga kita bisa dapat dari sumber yang alaminya, yang belum terkontam dengan kuliner ataupun dengan campuran yang lainnya. Kita masih mendapatkan garam yang aslinya. Kalau mau kita rencanakan nih,
saya sendiri termasuk orang yang berani gitu ya, 1 sendok bahkan gitu ya saya minum itu nggak apa-apa. Kalau kita rencanakan misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya, itu kita rencanakan sebagai terapi gitu ya, itu lebih berbahaya ketimbang garam HOCl yang kita minum. Ya, karena garam yang di sana itu sudah garam sodium yang sudah ditambahkan dengan berbagai macam zat. Itu sebenarnya jauh lebih danger gitu loh. Padahal kita kalau secara sengaja minum HOCl sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan kita jangan sampai juga menambah asupan dari makanan yang kita sudah memang mengandung garam. Seperti itu gitu loh. Jadi secara sengaja pun asalkan direncanakan dengan bijak ya, dengan kebutuhan kita ya, nggak apa-apa gitu. Yang kedua ya, tentu yang kita harus lihat juga apakah kita punya gejala sensitif ya, dalam arti hipertensi ya, misalkan mudah sekali terpengaruh dengan naiknya tingkat natrium di dalam darah kita ya, karena darah itu kan ya paling mudah juga terikat dengan natrium ya, NaOCl. Kemudian kalau tingkat kekentalannya sudah tinggi, dia gampang sekali membentuk plak di dinding saluran pembuluh darah. Itu yang harus kita hindarin, dan itu kebanyakan terbentuknya dari garam-garam makanan, Pak, bukan garam yang sengaja kita minum ya. Itu lebih sebagai obat sebenarnya gitu ya, tetapi ini adalah anjuran terapi yang tolong ya masing-masing kita secara bijak seminggu sekali 1 sendok kita konsumsi ya, dalam ukuran 1 sendok teh atau 1 sendok makan, menurut saya oke. Ya, saya pribadi termasuk orang yang suka melakukan itu gitu loh ya. Jadi tenggorokan saya gitu ya, enak gitu loh. Terima kasih Pak Anton. Ya, Oke. Pak Nanta, saya tambahkan mungkin sedikit ya. Jadi yang dibilang Pak Anton tadi, terima kasih Pak Anton atas Ya. jawabannya, dahsyat ya. Jadi saya punya produk yang sudah saya kasih sama Pak Anton dari Amerika, Ya. yang kandungannya jelas-jelas HOCl sama seperti kita, dan itu diminum ya sebagai minuman. Di Singapura dijual beverage, tapi harganya mahal, 1,5 juta ya. Jadi yang belum kita lakukan sekarang adalah izinnya secara resmi kalau mau itu jadi minuman ya, atau di BP POM atau MD ya. Itu butuh waktu. Tapi secara prinsip tertelan itu boleh. Yes. Ya, kalau diminum jadi minuman mahal ya. Ini minum air putih ya. Tetapi saya cuma menambahkan di sini yang tadi dipaparkan oleh Pak Anton tadi ya, sangat tepat ya. Kita mencegah lebih bagus. Nah, artinya paparan yang asimptomatik yang belum ada gejala itu di situ dulu. Hari pertama, hari kedua, ketiga. Nah, ini bukti nyata 2 minggu lalu calon mantu saya itu terpapar Omikron. Bayangkan makan bersama dengan saya, duduk sebelah saya ya. Saya yakin saya juga kena itu. Namanya Omikron itu sangat menular. Tetapi karena saya paling hobi semprot pakai ini, saya pakai yang gede ini 250 ya, sehingga sebelum tertular sudah mati dia. Jadi mungkin saya sudah terpapar, tetapi belum menginfeksi saya. Nah itu saya semprot, ya mulut saya, mata saya semua, tangan saya semua tiap sebentar. Sampai ini 250 ml cepat habis. Makanya nanti 250 ml ini kita akan siapkan untuk produk kita juga. 2 botol bisa dapat 1 HU ya. Nah jadi bisa pakai banyak ini Pak ya, yang 250 ml. Nah nanti ada juga ada yang 60 ml. Saya cuma mengatakan terpapar itu lebih bagus dicegah dengan cara menyemprotkan sesering mungkin. Nah, kalau yang dibilang Pak Madedanu, banyak sekarang orang yang kena Omikron ini lehernya sudah terinfeksi. Ya. Jadi sudah ada bakteri atau sudah ada infeksi ya kuman-kuman lain yang melukai, meradang tenggorokannya. Nah, itulah yang mungkin tadi solusinya Pak Madedanu minum ya, masukin air hangat ya. Boleh. Saya yakin itu sangat boleh ya. Itu termasuk juga antibiotik alami ya, antibiotik juga. Dan satu lagi Pak Anton, ada 2 hal. Ya, satu lagi ya, mungkin saya cuma menambahkan yang dibilang Pak Anton tadi mukanya makin kinclong itu benar. Karena ini dijual juga sebagai kosmetik di Amerika, Pak. Ya. Jadi produk kita ini kalau yang sering semprotkan ke wajahnya nanti akan jadi awet muda tambah muda, Pak. Jadi Pak Anton mukanya cerah banget. Pasti semprotnya sering kali ya 1 hari. Ini kebetulan sering banget. Ya saya semprot terus. Ya, oke. Aduh. Oke, jadi sekali lagi ya. Itu. Dan yang ketiga, ternyata Pak Anton punya anak, ulang tahunnya sama dengan kita punya direktur juga ya. Wah.
namanya kan Valentino. Iya. Itu hari lahirnya hari Valentine ya, secara alami ya. Jadi beliau pun ulang tahun hari ini ya. Cuman kita ada Zoom ya, kita nggak merayakannya hari ini. Iya. Jadi nanti saya ingat kalau ulang tahunnya anak Pak Anton sama dengan anak saya ya. Oke, ya. Selamat ulang tahun Pak. Oke, terima kasih Dr. Johan untuk tambahannya ya. Jadi HOCL itu sudah banyak sekali aplikasinya tentang manfaatnya ya. Nanti itu menjadi visi kita untuk pengembangan produk selanjutnya ya. Mudah-mudahan itu nanti di provide oleh Pak Anton ya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Sri Retno Wulansari dari Jogja. Beliau adalah orang medis juga, bidan. Silakan Bu Wulan. Baik, selamat malam Pak Anton, Pak Nanta, Dr. Johan, dan para peserta Zoom sekalian. Ibu boleh dinyalakan videonya supaya kita bisa mengenal. Ini satu Indonesia loh Bu. Aduh, ini Pak, kondisi mata saya masih saya tutup dan kurang nyaman. Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih. Sebentar, blank. Saya mau mengajukan satu pertanyaan dan ada satu kesaksian. Kesaksian saya dulu, ibu saya berumur 83 tahun dan saya tidak tahu bagaimana dan kenapa di tangan beliau mengalami satu pernanahan. Kita periksakan ke dokter, dinyatakan herpes. Karena ibu saya sudah sepuh dan banyak alergi ini dan itu, akhirnya asiklovir yang biasa diberikan, saya tidak berikan, saya semprotkan dengan virusian, pagi siang sore. Hari ketiga, kering, bersih, sembuh. Dahsyat virusian. Untuk pertanyaan saya kepada Pak Anton, kalau masalah manfaat virusian sudah terlalu banyak testimoni. Satu hal Bapak yang menjadi ganjelan, kenapa kok di situ masih tertulis hand sanitizer, padahal fungsinya itu luar biasa. Termasuk saya beberapa hari lalu dengan sengaja meminum 1 sendok teh karena saya merasa agak flu dan nggak jadi flu. Mohon penjelasannya Bapak. Karena kalau tidak tertulis itu, misalnya tertulis yang lain, wow, lebih mudah kita menjual. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sekaligus juga untuk mengedukasi kepada mitra-mitra Bapak Ibu ya. Kok kenapa sih ini virusian? Ya tulisannya cuma hand sanitizer. Orang Indonesia letterless. Apa yang tertulis itu yang digunakan, itu yang dipahami. Gitu ya. Orang khawatir. Kenapa? Tertulisnya hand sanitizer, saya yang ngikutin ini gitu loh. Jadi mentah-mentah itu yang dijalankan gitu ya. Kenapa? Karena itulah yang dipahami ya. Nah, tapi kita bisa jelaskan seperti ini. Bapak Ibu ya, di Kemenkes kita ya, PKRT, untuk perizinan PKRT ini di mana kita mengajukan izin ya, itu ada kategori ya. Untuk industri yang sebelumnya yang berbasiskan alkohol itu sangat jelas diatur. Kalau hand sanitizer itu dengan grade ya, dengan spek ya, formula bahan bakunya itu sudah dirinci. Nggak boleh mengandung ini, nggak boleh mengandung ini, nggak boleh mengandung ini, dengan komposisi alkoholnya sekian persen ya, kemudian campurannya ini dan ini sudah ditetapkan. Kemudian ada lagi izin yang berikutnya adalah sebagai antiseptik. Oh, standarnya makin tinggi gitu ya. Jadi sudah harus food ingredient misalkan ditambahkan di situ, kemudian ditambahkan dengan flavornya pun juga seperti itu misalkan ya. Nah, apalagi kalau disinfektan, boleh infektan kalau disinfektan untuk permukaan benda mati itu boleh lebih tinggi konsentratnya dan bisa agak lebih keras ya formulanya. Itu dengan bahan baku yang lama ya, dari mainstream alkohol itu memang bervariasi Bu. Untuk jenis yang namanya hand sanitizer ya, kemudian antiseptik, disinfektan, humidifier. Semuanya formulanya beda-beda. Tapi hari ini alkohol HOCL kita ya itu mengikuti salah satu masuk kelompok itu, padahal all in one. Ya, kita nggak ada campuran apapun, murni HOCL tok. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita keluarkan nantinya untuk antiseptik pun ya
untuk misalkan humidifier, disinfektan, bahkan antibakterial sebenarnya adalah dengan komposisi yang sama gitu ya. Bahkan mesin yang terbaru kita nanti mampu mengeluarkan sampai 500 ppm pertama di Indonesia. Ya, dengan mesin yang terbaru kita gitu. Jadi itu Bu, jadi ini semata-mata soal klasifikasi perizinan aja. Kebetulan kita dulu tuh ngejar target, ya ngejar target yang paling gampang itu hand sanitizer. Ya sudahlah, ya waktu itu Pak Johan udah ini dulu kita pakai Pantone katanya. Yang penting masyarakat terlindungi gitu loh. Iya Pak, siap gitu loh. Jadi waktu itu Pak Johan udah nafsu gitu loh ya, gaskan gitu loh, gaspol gitu ya udah gitu. Jadi yang tercepat aja dulu yang izin yang kita dapatkan, nah itu. Nah, tapi di sini nanti kita edukasikan bahwa hand sanitizer ini adalah normatifnya saja. Ya, secara spek sebenarnya sudah all-in-one sanitizer. Seperti itu. Tagline-nya itu memang yes, hand sanitizer, tapi nanti di penjelasannya ya Bu Retno nanti bisa kita tambahkan. Ya, baik. Sebagai itu. Asik. Ya, terima kasih karena akan lebih sangat membantu kami di lapangan. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan. Kita masih ada, baik, masih ada Bang Iwan. Ya, Bang Iwan ini adalah aktivis juga ya di bidang farmasi. Silakan Bang Iwan. Ya, terima kasih Pak Nanta. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Dr. Johan Gadali. Maaf ini saya nggak buka video karena saya buka baju siap olahraganya. Maaf. Malu. Malam ini tema kita ini malam ini kan virusian berkaitan dengan Omikron ya Pak. Ya. Ya, ini ada dua hal yang mau saya bukan pertanyakan, bisa juga diskusikan, bisa juga. Yang pertama, kita punya virusian itu kan isinya HOCl ya kalau nggak salah ya Pak, H2O sama NaCl ditambah elektrolit ya Pak ya. Nah, kaitannya dengan Omikron, kebetulan ini saya ini kan sekarang ini banyak kali berhubungan dengan pasien-pasien COVID ini, karena saya itu kan sebagai salah satu rekanannya Wisma Atlet ini. Iya. Secara garis besarnya, bagaimana cara kerja dia membunuh virus Omikron atau varian B1152 itu, Pak Anton? Secara garis besarnya aja dari HOCl ini. Begitu aja Pak Anton. Terima kasih. Baik Bang Iwan, Pak Iwan, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali gitu. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya bagaimana cara HOCl itu membunuh virus ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu harus pahami kenapa dulu kita dianjurkan dengan mencuci tangan dengan sabun, ya itu yang paling klasik dulu. Yang dulu kita dianjurkan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya bagaimana sih cara sabun itu bekerja menghancurkan bakteri ataupun virus? Ya, pertama sabun itu adalah zat surfaktan. Ya, surfaktan itu dia mempunyai dua sifat. Ya, yang satu bersifat menarik lemak, ya hidrolipid, ya. Yang kedua dia bersifat menarik air gitu loh ya. Jadi ya itu ada dua karakter gitu. Cara kerjanya begitu. Jadi menarik lemak itu jadi kalau ada virus ataupun bakteri ya itu ya karena si virus ini juga adalah lemak ya yang dibungkus dengan membran, maka membrannya itu rumahnya itu yang dirusakkan ya, dihancurkan. Jadi dia sebenarnya membunuh virus dengan cara merusak rumahnya. Gitu ya, ini yang sabun dulu nih ya, gitu ya, seperti itu gitu cara kerjanya. Terus kemudian bagaimana dengan alkohol? Kurang lebih juga sama ya, tapi ingat sebenarnya alkohol tidak mampu bekerja membunuh virus ataupun bakteri secara sendirian. Dia membutuhkan juga partner chemical ya. Apa faktor chemicalnya? Itu H2O2 ya, hidrogen peroksida. Itu walaupun dalam jumlah, kalau misalkan Bapak Ibu baca di kemasannya itu misalkan di bawah 1%, wah itu bicara berarti hati-hati, jangan tergiur karena ini cuma 1% kok, tapi bahannya apa dulu itu yang 1%, itu bahan yang sangat karsinogenik ya. Persoalannya bukan 1%-nya, tapi persoalannya berapa lama kita menggunakan bahan tersebut dan kita terpapar secara terus-menerus, baik di kulit ataupun tercium uapnya. Mengerikan ya, mengerikan. Makanya kalau saat ini masyarakat sudah mengerti tentang bahayanya menggunakan HOCl, bahayanya menggunakan alkohol, sebenarnya jauhkan gitu itu ya. Buat anak kecil itu sangat berbahaya ya. Itu jadi kadang-kadang kan dengan aromanya itu yang disangka enak menyegarkan, itu sebenarnya adalah aroma chemical ya, aroma cat gitu, itu yang sangat berbahaya. Nah itu gitu.
Jadi itu cara kerjanya dari sabun, alkohol, dari jenis sanitizer yang lainnya gitu ya. Tapi kalau bicara HOCl, kita harus memahaminya adalah bahwa HOCl ini adalah zat yang sama yang diproduksi oleh antibodi kita. Ya, antibodi kita ya, kita punya 5 unsur antibodi di dalam tubuh kita, sel darah tubuh kita. Nah, salah satu namanya neutrofil. Neutrofil ya seperti makrofag itu pada saat menemui makhluk asing, benda asing yang berada di dalam saluran pembuluh darahnya, dia akan memakan itu ya, dan ketika memakan ataupun membunuh, menghancurkan musuhnya, dia akan mengeluarkan zat yang namanya HOCl. Jadi HOCl sebenarnya mekanisme alami dari sistem tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh kita dengan yang alami ini kemudian kita rekayasa, ya. Kita develop ya dengan teknologi, dengan bahan yang alami. Kita mendapatkan zat yang serupa, begitu, ya. Nah, zat yang serupa ini bekerjanya adalah membunuhnya dengan cara, ya, dia menarik. Jadi antara virus, ya, dengan virusian HOCl itu punya zat tarik menarik. Virusian itu punya energi lebih besar. Virus lemah sebenarnya. Ya, dia itu eksis ketika dia berada di dalam sel inang. Dia terus, ya, dia seperti kayak membajak gitu loh, untuk melakukan replikasi dirinya, gitu, ya. Tapi kalau berada di luar, ya kan, dia lemah, nggak punya tenaga. Nah, dengan saling tarik menarik begini, dia akan makan. Ketika dimakan, di situ langsung bukan hanya sekedar rumahnya rusak, semuanya rusak. Partikel terusak dan dimakan dan habis. Jadi seperti membunuh, ya membunuh itulah. Jadi kalau dikatakan membunuh virus, sebenarnya istilah membunuh yang lebih tepat itu adalah untuk HOCl. Kalau sabun itu sebenarnya merusak, bukan membunuh. Ya, merusak itu belum tentu membunuh. Kalau memang masih punya kemampuan bertahan. Gitu. Tapi kalau membunuh otomatis dia mati. Gitu. Jadi yang dirusak, ya, itu adalah rumahnya. Gitu ya. Memang kalau kelamaan dia akan mati. Nah, itulah perbedaan cara kerja. Nah, tetapi terus kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk HOCl nantinya ke depannya bisa mempunyai seperti itu. Ya, cara yang sekarang sih kalau mau, ya, saya mendorong kepada Pak Nanta untuk segera dibuatkan brosur penunjang, gitu ya. Jadi ada di label ini agak sulit. Ya, kalau label itu biasanya kenapa? Karena kita sudah keburu laporin itu kepada Kemenkes. Jadi mereka sudah punya kopi. Oh, ini virusnya seperti ini nih. Oh, ada lagi di sini. Ya kan, ada logo virusian, tapi kemudian dengan logo klaim COVID anti COVID begitu. Ya, sebenarnya sah-sah aja sebagai komunikasi kita ya, by lisan ya, tapi juga dengan jalur yang dengan alat penunjang brosur ya, yang terpisah. Itu sebenarnya boleh. Bisa kita siasati dengan cara demikian. Ya, seperti itu gitu, Bang Iwan.